Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya coba membahas saham Pegas ya, perusahaan gas negara ya. Kalau kita lihat chartnya, saham ini sebenarnya mengalami proses distribusi panjang ya, dari bulan Desember ya, November Desember sampai sekarang ya. Kemudian pada saat Corona harganya kan sekitar 600-an ya. 600, kemudian diangkat ke 1800-an. 1850-an ya. Dari 600 1800 ya sekitar 3 kali lipatan ya, dengan formasi Elliott wave ya, 5 kali gelombang, 1 2 3 4 5. Puncaknya di 1850 ya, puncaknya di situ. Kemudian dia mengalami double top distribusi ya, jadi puncaknya ada 2 double top distribusi. Kalau lihat dari sini sebenarnya di sekitar 1400 1500 dia udah melakukan distribusi ya, karena udah condong ke bawah ya itunya, akumulasi distribusinya. Jadi dari 1400 dia udah distribusi, kemudian diangkat sampai 1800. Jadi dia melakukan penjualan dari 1400 ke 1850 tanpa disadari oleh retail ya. Artinya retail menyerap ya apa yang dibuang sama bandar ya. Kemudian setelah itu dia melakukan distribusi hard ya, ABC ya, yang ini ya, ABC dari 1800-an itu ke 1500 ya. Pertama di A-nya itu dari 1800 ke 1600, kemudian B-nya naik diangkat dari 1600 ke 1700, dari 1700 turun ke 1500 ya. Turunkan ke situ, itu koreksi ABC. Kemudian itu diangkat lagi ke atas sama dia ya. Kenapa diangkat lagi ke atas sama dia? Karena kemungkinan barang dia belum habis semua di sini ya. Biasanya memang kalau udah di puncak kan 50 ya, 50 sekitar di sini 50%. Kemudian kalau udah nyampe ke sini biasanya lebih ya, mungkin 70-80%. Kalau udah nyampe awan Ichimoku bisa 90% ya. Kalau udah nembus ya udah 100% dia distribusikan ya. Kemudian diangkat sama dia ke atas ya, dijualan lagi di atas dia ya. Diserap lagi sama retail ya, kelihatan nih. Diangkat ini yang candle yang ini. Kemudian setelah itu dilakukan distribusi hard ya, kasar sampai menembus awan Ichimoku ya. Kemudian dia tahan harga di sekitar awan Ichimoku. Ini kenapa ditahan? Karena kemungkinan masih ada sisa barang yang belum didistribusikan sama dia. Jadi masih ada, jadi dia tidak jatuhkan harga, karena kalau dijatuhkan harga nanti akan merugikan dia, nggak bisa jual di harga atas. Diangkat lagi di sekitar awan Ichimoku ya, yang artinya daerah inilah yang menjadi pembelian retail trader yang paling banyak ya. Jadi memang sengaja ditahan di sini sama dia, karena memang pembelian retail yang paling banyak itu di sekitar 1300-an sampai 1600-an ya. Iya, 1300 sampai 1700-an lah, kalau nggak sampai 1680 ya. Jadi memang ditahan sama dia di sekitar situ, di bagian bawah awan Ichimoku. Kemudian setelah berapa hari ya, kalau kalian dari sini bulan. Jadi ini cuma sekitar 1 bulan ya di awan Ichimoku, ditahan harganya sambil distribusi, langsung dilepas sama dia. Dia tidak melakukan pembelian lagi, hanya dilepas sama dia ke market ya. Artinya apa? Dia membiarkan harga
bergerak sesuai dengan keinginan market ya. Kemudian karena market sudah jenuh kelihatannya karena udah banyak nyerap, ada beberapa trader yang sudah kadung dalam kali ya, karena udah di atas kan udah ketinggian dan udah di bawah Nichimoku. Ada beberapa trader kelihatan yang melakukan cut loss ya. Ini ditandai dengan penurunan ketebalan awan Nichimoku dan distribusi yang terus menurun ya. Agak landai memang distribusinya ya. Dan semenjak saat itu tidak pernah lagi menembus awan Nichimoku, hanya pernah bersinggungan sekali ya di sini nih. Hanya pernah bersinggungan sekali di sini. Ya. Tidak pernah lagi menembus awan Nichimoku. Ya, dan dia juga hanya melakukan angkat barang, beli di bawah, angkat barang, menaik ke atas, jual di atas ya. Selalu gitu, 1 2 3 yang ini ya. Yang ini. Yang ini juga sama, daerah yang ini. Diangkat barang, turun lagi, bikin low lagi sampai sekarang ya, bikin low lagi. Kemudian sekitar bulan Juli kelihatan memang saham ini udah sideways lebar ya. Ini kemungkinan pasar sudah mulai mulai istilahnya itu konsolidasi ya. Jadi yang beli di atas itu udah banyak juga yang cut loss ya, dan ada juga memang yang nahan. Ini secara ciri-ciri konsolidasi ya, seperti itu. Jadi antara pembeli dan penjual sudah mulai seimbang ya. Ya. Kemudian di bulan Juli juga dia lakukan penjualan di harga atas dengan cara menaikkan harga, jual di atas, menaikkan harga, jual di atas. Jadi seolah-olah dia hanya memanfaatkan kesempatan sesaat ya. Jadi dia beli barang ini tidak untuk menaikkan harga ke atas, bukan. Dia hanya melakukan trading saja ya. Dan ini juga ditunjukkan oleh volume yang sudah mengecil ya. Ya, kalau udah mengecil begini memang sudah tanda-tanda sudah mulai konsolidasi dan udah jenuh ya. Kemudian saat sekarang dia kan hampir berapa bulan ini? Hampir 1,5 bulan dia sideways ya. Sideways lebar. Jadi kalau kita mau trading boleh beli di sekitar 900-an, kemudian 970, 980 juga, 950 juga boleh ya. Kemudian dijual pada saat dia naik ke atas ya, pada saat 1060 apa 1050 ya. Jadi caranya seperti itu. Tapi kalau bagi Anda yang sudah punya saham ini yang nyangkut di atas, saya sarankan sih jual 60-70% ya, karena udah jauh banget ini harganya dari atas. Setelah itu nanti ketika turun lagi ke bawah, beli lagi ya. Dan saham ini belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, karena syarat pembalikan arah itu belum terbentuk ya. Volume meningkat, kemudian akumulasi distribusi flat belum kelihatan, kemudian formasi huruf W belum kelihatan ya. Jadi ini kelihatan masih sideways lebar sampai ada peningkatan volume yang signifikan dan terbentuknya formasi huruf W ya. Biasanya memang di akhir fase distribusi akan ada markdown ke bawah untuk mengusir retail yang ada di atas ya. Kemudian bandar akan melakukan bottom fishing dengan memasang bid di bawah. Kemudian diangkat sebentar, turun lagi, diangkat lagi ke atas, itu formasi huruf W ya. Jadi kalau mau invest tunggulah saat itu ya. Kemudian kalau lebih safety lagi tunggulah candle menembus awan Ichimoku, itu paling safety ya, karena awan Ichimoku adalah titik-titik pembelian retail yang paling banyak di atas ya. Kalau itu udah tembus biasanya akan naik ke atas. Kalau sebelum tembus jangan dulu kalau untuk yang safety. Kalau trading tidak masalah ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan saya mengenai saham Pegas. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Semoga ini menjadi pencerahan buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.